Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dwi Lori Januariska selaku DPL KKN Kabupaten Kelompok 1 Kabupaten Kediri, serta yang terhormat teman-teman peserta seminar siang hari ini yang saya cintai. Puji syukur karena kita masih bisa berkumpul bersama melakukan seminar pada siang hari ini. Semoga acara pada hari ini lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Negeri Surabaya. Yang ketiga pembacaan doa. Yang keempat presentasi oleh ketua kelompok. Yang kelima tanggapan ibu dosen pembimbing lapangan. Dan yang terakhir penutup. Memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UNESA. Sebelum kita memasuki acara inti, mari kita berdoa demi kelancaran acara kita pagi hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya yaitu presentasi yang diwakili oleh ketua kelompok. Kepada Prisa Tri Setia Wicaksana, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bu Lori selaku DPL kami, DPL kelompok 1.1 gelombang 3 Kabupaten Kediri, dan teman-teman rekan-rekan kerja
KKN selama 1 bulan ini. Ya, terima kasih atas pembukaan nanti oleh MC. Di sini saya ingin mewakili teman-teman untuk melaporkan hasil kerja kami di Desa Jambu, Kecamatan Kain Kidul, Kabupaten Kediri, selama kurang lebih 1 bulan. Ya, bisa langsung di print screen, di share screen. Oke, jadi kurang lebih 1 bulan ini kita sudah melaksanakan KKN gelombang 3 yang ditugaskan oleh universitas sebagai tanggungan kami untuk perkuliahan. Nah, lalu eh, kita mulai dari awal dulu mengapa memilih desa ini karena salah satu anggota kelompok kami memang berdomisili di situ dan ketika dipaparkan bagaimana kondisi desanya kita satu kelompok tertarik untuk mengambil desa ini sebagai tempat kami KKN. Eh, ada beberapa faktor yang memang kami tertarik untuk menjadikan desa ini sebagai desa tempat kami KKN. Yang pertama karena memang lingkungannya yang mungkin pas dengan tema yang kita ambil yaitu tentang mengajar kopi tentunya. Lalu memang kesadaran yang belum maksimal dari beberapa warga di sini di desa ini. Dan juga memang dilihat dari lingkungannya sendiri juga belum memenuhi apa yang sudah diinformasikan oleh pemerintah, yaitu tersedianya tempat cuci tangan, lalu masyarakatnya yang belum maksimal melaksanakan apa yang diimbau oleh pemerintah, yaitu cuci tangan dan menjaga jarak. Jadi itu yang membuat kami kelompok ini istilahnya mengefikskan tempat ini sebagai tempat kami untuk mengabdi. Nah, lalu berjalannya waktu kita membuat sebuah rancangan apa saja yang ingin kita istilahnya perbaiki dari desa ini. Jadi muncullah beberapa program yang kami rancang dengan teman-teman satu kelompok. Kalau kita total ada 5, ya 5, 6 tambahan, ada tambahan 1, jadi aslinya 5 tapi kita tambahkan 1 jadi 6. Yang pertama kita buat, sebenarnya ini 5 karena memang dari KKN itu kita 1 bulan itu ada 5 minggu, jadi kita buat satu program 1 minggu. Tapi kemarin di akhir-akhir ada tambahan 1 program lagi. Jadi untuk yang pertama, program pertama itu Cita Semar, ini cuci tangan sebelum masuk rumah. Ini realita di tempatnya kita Cita Semar itu kita membuat sabun sendiri, lalu membuat himbauan atau semacam panduan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Lalu kita praktekkan juga ke lingkungan sana, di teman-teman warga di sana. Kami juga mengambil beberapa lapisan, yaitu anak-anak, ibu-ibu, dan Karang Taruna. Jadi 3 lapisan itu kita jangkau semuanya. Dan alhamdulillah memang responnya baik. Setelah praktek itu kita berikan bingkisan sebuah sabun, ya sabun ala-ala dari kami. Lalu juga pengetahuan yang jelas tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Lalu untuk minggu kedua lanjut ke program kedua, yaitu ini si peka. Sebelum si peka ada apa itu? Yang pembasmi. Ya, pembasmi dulu baru nanti si peka. Minggu kedua kita melakukan pembasmi. Pembasmi ini semacam bagaimana caranya supaya istilahnya orang tua di sana bisa tetap memotivasi anaknya supaya tetap bisa memaksimalkan bagaimana caranya mendapatkan pendidikan yang baik, walaupun sekolah ini sudah mengeluarkan himbauan untuk belajar di rumah. Jadi semacam apa ya, pemberian motivasi lah. Bagaimana cara memberikan motivasi ke anaknya melalui orang tua. Itu. Ini juga sama, kita prakteknya langsung ke lapangan, menjelaskan kepada ibu-ibu, kita berikan pamflet dan ya sedikit tips-tips lah bagaimana caranya
menghadapi anak ketika belajar di masa pandemi. Lalu lanjut ke program selanjutnya yaitu SIPK. Ini pembuatan pelindung muka atau face shield. Nah, ini yang mungkin dari kami merasa bahwa antusias warga mulai meningkat. Jadi di sini kami lebih ke pelatihan dan praktek langsung. Bagaimana cara membuat face shield dan langsung bisa digunakan saat itu juga. Kita mulai dari nol, bagaimana pembuatannya, apa saja bahan-bahannya, lalu kita praktekkan langsung bersama warga. Di sini kita menjangkau ibu-ibu dan anak-anak kalau nggak salah ya. Kemarin anak-anak dapat nggak? Saya lupa detailnya. Yang penting ibu-ibu sudah merasakan bagaimana caranya membuat face shield dan memakainya langsung saat itu juga dengan produk dari tangannya sendiri. Terus di sini kita juga tidak hanya tidak hanya membuat tapi juga membagikan sekitar seratusan lebih face shield kepada warga di sana gitu. Lalu program selanjutnya adalah eh, pembuatan masker atau pamas kemar. Ini pembuatan masker, pakai masker saat keluar di rumah. Ini sistemnya sama seperti face shield. Jadi kita membuat sendiri masker, masker kain. Ini kita dapat dari kain-kain yang masih layak kita gunakan, lalu kita rombak, kita reshuffle menjadi sebuah masker yang bisa digunakan sehari-hari. Jadi tidak hanya face shield, tapi juga ada masker. Kita lakukan pelatihan juga ke ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Karena memang ini butuh keterampilan menjahit. Jadi kita tidak laksanakan ke anak-anak ataupun karang taruna. Terus masker sudah, lanjut ke, nah ini, pada minggu-minggu terakhir memang kita sebenarnya sudah rencanakan maksimal, tetapi sejak ya orang-orang positif ini datang, lalu membuat semua rancangan kita ini ya sedikit berubah lah, sedikit kita rancang lagi. Untuk program selanjutnya ini kita ada sehati sebenarnya, ada sehati senam sehat mandiri. Bukan tidak terlaksana, tapi kita rubah pelaksanaannya, mekanismenya. Yang awalnya kita rancang, kita akan melaksanakan senam untuk satu dusun. Sudah kita siapkan semuanya, undangan sudah tersebar, lalu koreografinya juga sudah, semuanya sudah siap. Tetapi Hamin satu sebelum acara ada kabar dari kepala desa bahwa ada warga yang positif di situ. Oleh akhirnya kita juga mengubah rancangannya yang sebelumnya akan dipraktekkan, tetap kami distribusikan koreografi dari kami untuk warga supaya bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Jadi tetap bisa senam namun bukan bebarengan. Hanya koreografinya yang bisa kita berikan ke warga untuk dipraktekkan langsung. Itu. Lalu yang terakhir ini bunyi. Nah, ini juga murni dari kami, hasil karya dari anggota kelompok kami untuk anak-anak ini. Targetnya kita anak-anak untuk bunyi ini. Ini semacam kemarin lagu ya produknya, lagu yang kita share ke anak-anak ya, yang pasti juga tentang COVID, bagaimana istilahnya ya belajar dan kita alihkan ke bernyanyi supaya lebih asik dan mengena. Itu. Next. Itu beberapa program yang sudah kita laksanakan dan ini jangka waktunya. Sudah sih mungkin itu saja. Barangkali ada tambahan dari teman-teman, boleh ditambahkan untuk penjelasan yang mungkin kurang. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tambahan mungkin dari yang lainnya?
Ya, menambahkan Bu, itu setelah kita melakukan program, ada rekomendasi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program kami yang belum disampaikan oleh ketua. Mungkin ya, yang pertama itu ada gerakan keluarga sadar cuci tangan sebagai bentuk tindak lanjut dari program Cita Semar, yaitu cuci tangan. Kita buat berbasis grup mungkin untuk rekomendasi kelompok selanjutnya sebagai grup online di WhatsApp, lalu ada pengadaan tempat cuci tangan di beberapa titik tempat umum seperti tempat ibadah dan sebagainya. Lalu ada juga program rumah belajar sebagai bentuk tindak lanjut dari program pembasmi itu. Lalu ada penggunaan grup belajar online. Jadi selain mungkin nanti diadakan rumah belajar, juga diadakan grup belajar secara online. Lanjut. Kemudian juga ada, setelah ada pelatihan pembuatan pelindung muka, bisa dijadikan sebagai lahan wirausaha baru warga Desa Jambu dan dilakukan branding produk pembuatan face shield sebagai tempat atau bentuk kegiatan wirausaha baru. Lalu kemudian untuk yang senam dan lagu itu bisa dibuat dengan lebih menarik dan follow up untuk warga dan anggota senam atau anak-anak bisa lebih baik lagi. Sudah, terima kasih. Oke, ini kesimpulan secara garis besar ini bagaimana? Oh, kalau kesimpulan ini kita ambil dari seluruh program, lalu antusiasme warga dan dampaknya. Kalau saya lihat dan kami amati bersama dari kelompok itu memang sebenarnya dari awal kita yang bekerja keras dulu, Bu. Jadi kita bekerja keras bagaimana caranya mendapatkan target yang maksimal. Memang di awal kita seperti orang asing, jadi mengajak pun juga sulit. Tapi di tengah-tengah memang berasa bagaimana peningkatan targetnya yang kita undang. Dan alhamdulillah memang antusiasme juga selalu naik dari tiap program. Dan mungkin juga mereka pengennya lebih lama lagi di situ. Itu. Iya. Oke, ada yang lain sebelum ada masukan dari Bu Lori? Tambahan dari paparan dari Mas Priza? Bagaimana? Mungkin cukup, Bu. Oke, jika tidak ada berarti langsung Bu Lori komentari saja ya berkaitan dengan apa ini namanya hasil KKN selama satu semester ini. Jadi begini, yang pertama kemarin Bu Lori sudah melihat hasil laporan kalian, sebenarnya sudah bagus. Dan Bu Lori minta tolong coba dicek ulang berkaitan dengan komponen yang harus dimunculkan di apa ini namanya laporan hasil akhir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin itu kan Bu Lori lihat kelompok kalian lebih banyak memasuk foto itu dimasukkan ke lampiran ya. Lebih banyaknya adanya adalah di logbook, benar? Ya, benar. Halo. Iya benar Bu, untuk yang di hasil kegiatan itu kami satukan foto semua kegiatan, kita grid jadi satu. Iya. Oh iya, oh Bu Lori belum lihat itu. Kok soalnya kemarin itu Bu Lori melihat gambarnya itu hanya di yang logbook aja. Sebenarnya tidak masalah. Kalau memang sudah itu dimasukkan berarti ya tidak ada masalah. Soalnya mungkin Microsoft Word-nya Bu Lori yang bermasalah karena kemarin melihatnya hanya di Microsoft handphone bukan dilihat di laptop seperti itu. Secara garis besarnya sudah mungkin berkaitannya apa itu sarannya adalah berkaitan dengan kegiatan hari ini. Jadi yang pertama kegiatan hari ini, makanya Bu Lori tadi mintanya itu harus ada tetap apa itu print screen berkaitan dengan pelaksanaan presentasi hari ini itu harus dimasukkan di laporan akhir. Jadi membuktikan kalau memang kalian sudah melaporkan hasil itu kepada Kades, kepada dosen apa itu namanya pembimbing. Seperti itu. Jika ada, Bu Lori sebelumnya minta maaf kalau kondisinya memang seperti ini.
apa itu namanya, tapi setidaknya kita sama-sama semuanya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan KKN ini dengan baik. Seperti itu ya, tetap jaga kesehatan. Nanti minta tolong Ketua Hendrik ataupun Brisa kasih informasi ke Bu Lori berkaitan dengan hasil akhirnya ya. Nanti Bu Lori juga itu karena ada beberapa peran berkaitan dengan partisipasi UTS sama UAS. Nah, yang sekarang ini masuknya adalah ke UAS gitu. Sementara UTS itu pada saat yang telat kemarin itu. Gitu. Ya, mungkin nanti ada apa-apa Bu Lori tanya ke ketua karena kalian yang tahu kondisi lapangan sesungguhnya. Gitu ya. Terima kasih banyak.